Halo, selamat datang di Carita Cakrawala, channel yang membahas seputar laku, budaya, dan sejarah luhur Nusantara. Di video kali ini kami akan mengangkat warisan Nusantara yang merupakan benda pusaka dan disakralkan keberadaannya bagi sebagian masyarakat Nusantara. Keris merupakan senjata pusaka dalam budaya Jawa yang sudah digunakan sejak lebih dari 600 tahun yang lalu. Senjata keris ini diyakini berasal dari Pulau Jawa sekitar abad ke-9 yang lampau. Hingga abad ke-14, keris juga masih menjadi lambang kebesaran banyak kerajaan di Nusantara. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, raja-raja di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi juga menjadikan keris sebagai lambang kedaulatannya. Keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata, namun juga sebagai perlengkapan busana, simbol status, pemberi kewibawaan, dan sebagai perlengkapan dalam upacara adat. Bahkan keris atau juga disebut curiga menjadi salah satu dari 5 kelengkapan yang diperintahkan oleh Sultan Agung yang harus dimiliki oleh seorang pemuda Mataram atau Jawa. Kelimanya yaitu curigo, wisma, turangga, wanita, dan kukilo. Rasa hormat yang tinggi pada keris nampaknya telah berakar jauh sebelum keris itu dikenal secara luas. Secara umum Nusantara tidak memiliki banyak biji besi. Jawa bahkan tidak menghasilkan biji besi sama sekali. Di sepanjang masa prakolonial, hak mengerjakan besi dianggap melekat pada kelompok pengrajin pemegang hak istimewa yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian menampa besi. Mereka disebut pandai besi. Walau di sepanjang Nusantara, para pandai besi dianggap sebagai empu yang memiliki kekuatan magis atau kekuatan gaib. Namun, konteks ritual dan magis, pengolahan besi terasa lebih kuat di Pulau Jawa dikarenakan kelangkaan besi itu sendiri. Keris diolah menggunakan 3 bahan utama. Besi digunakan karena kekuatan dan keuletannya. Baja ditambahkan untuk memberi unsur ketajaman. Bahan pamor disertakan untuk memberi unsur estetika. Makna keris memang sering dikaitkan dengan hal-hal mistik oleh orang-orang tradisional zaman dahulu. Bahkan banyak juga yang memiliki kepercayaan bahwa keris mempunyai semangatnya tersendiri. Biasa disebut yoni, berkat kekuatan gaib dan kesaktian mandraguna yang diturunkan oleh empu sang pembuatnya. Oleh karena itu, pemilik keris harus menjaga dengan baik dan dirawat kesaktiannya dengan melakukan sejumlah ritual. Setiap keris memiliki identitasnya masing-masing. Misalnya dalam keris berbentuk luk 1, memiliki makna agar pemiliknya bersikap dan berwatak sederhana. Keris berbentuk luk 3 bermakna dalam hidup tidak perlu khawatir karena sudah ada yang menghidupi. Harapannya agar sang pemilik bersikap semeleh dan sumarah, mampu berserah diri pada Tuhan. Kejayaan keris terjadi pada era Majapahit. Penggunaan keris sebagai senjata mulai berkurang bersamaan dengan surutnya Majapahit, yaitu pada saat Kerajaan Demak mulai menguasai dan mengembangkan teknologi senjata api berupa meriam. Teknologi tersebut diperkenalkan oleh seorang prajurit Portugis yang membelot saat Adipati Unus diperintahkan mengusir Portugis di Malaka pada tahun 1511. Namun demikian, tidak berarti masyarakat Jawa benar-benar meninggalkan keris sebagai bagian dari mereka. Pada awal abad ke-16, Tome Pires, seorang penjelajah dari Portugis, menulis kesaksiannya saat mengunjungi Pulau Jawa. Setiap orang Jawa, kaya atau miskin, harus mempunyai keris di rumah, maupun sepucuk tombak dan sebuah perisai. Tidak ada laki-laki yang berumur antara 12 dan 80 tahun yang berani keluar rumah tanpa keris terselip di sabuknya. Fungsi keris berkembang lebih dari sekedar senjata. Para sultan mempercayakan keris miliknya kepada wakil-wakil mereka sebagai bukti kewibawaan yang diwakilkan kepada mereka. Keris tersebut dianggap sebagai perwakilan dari kehadiran pemiliknya. Bahkan ditemui juga keris yang digunakan untuk mewakili pemiliknya dalam upacara pernikahan. Keris juga digunakan sebagai pusaka keluarga.
simbol status ataupun simbol yang diturunkan dari ayah ke anak sebagai perwujudan keberadaan suatu garis keturunan. Di lingkungan Keraton Yogyakarta dapat kita temui keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek yang hanya boleh dikenakan oleh Sultan. Juga keris Kanjeng Kiai Joko Piturun yang diberikan Sultan hanya kepada seseorang yang beliau tunjuk sebagai pewaris tahta. Dalam masa peperangan pun, keris tidak mesti mempunyai fungsi utama sebagai senjata. Selama berlangsungnya Perang Jawa, Pangeran Diponegoro mengenakan keris yang bernama Kiai Ageng Bondo Yudo. Keris yang lebih berfungsi sebagai jimat ini dibuat dari peleburan 3 buah pusaka. Dari zaman ke zaman, keris terus menjadi bagian dari kebudayaan Jawa. Bahkan keris yang dikenal oleh bangsa asing sebagai belati asimetris ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2005. Sebagai sebuah benda logam, keris memiliki begitu banyak aspek yang bisa kita kaji, mulai dari pergeseran fungsi, ragam bentuk dengan tingkat estetika yang ditampilkan, nilai peninggalan sejarah yang dikandung, hingga aspek spiritual yang menyertainya. Upaya memahami keris memang tidak dapat dilakukan hanya dengan memandangnya sebagai senjata, apalagi aspek mistisnya semata. Memahami keris adalah menyelami alam pikir masyarakat Jawa, alam di mana fungsi, estetika, dan simbol-simbol akan nilai-nilai kehidupan ditempa menjadi satu. Sekian sebuah kisah singkat tentang keris, warisan luhur budaya Nusantara yang memiliki banyak keindahan, juga misteri di baliknya. Silahkan like jika dirasa video ini bermanfaat, juga subscribe agar selalu terhubung dengan channel ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera.